Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini. Bab 799 Istriku mampu membelinya kota Ninghai. Ketika Ji Fei kembali ke Longxiang nomor 1, Li Ruoxi telah lama menunggu di luar villa. Dia menelepon hampir sepanjang jalan untuk menanyakan lokasi Ji Fei. Dia mendengar bahwa Ji Fei telah naik taksi kembali dari bandara, jadi dia menunggu di sini. Ketika dia melihat Ji Fei, dia membuka tangannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Dia membenamkan kepalanya di dada Ji Fei. Rasanya begitu hangat dan manis, dan lebih seperti merasakan rasa aman yang mendalam. Memegang Li Ruoxi dalam pelukannya, Ji Fei merasa hidupnya sudah cukup, dan dia merasa tidak ada lagi yang bisa diminta dalam hidupnya. Sayang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Saya pernah berpura-pura menjadi suami Sui Muhan dan membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Aku cemburu, aku menciumnya, kamu menyebalkan sekali, kamu sama sekali tidak memahami perasaan asmara. Saya memahami gaya dengan sangat baik. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menjemput Li Ruoxi dan berjalan langsung ke garasi. Kemudian sebuah Rolls-Royce Phantom melaju keluar dari villa, berlari di jalan raya, dan akhirnya berhenti di sudut jalan tepi pantai yang sepi. Apa yang akan kamu lakukan? Li Ruoxi bertanya. Duduk di dalam mobil tampak santai. Perpisahan lebih baik daripada pernikahan. Aku ingin mengungkap kisah cintaku. Ah, seru Li Ruoxi. Dia digendong ke kursi belakang oleh Ji Fei, dan kemudian mobil mulai bergerak naik turun secara berirama. Di dalam mobil di kejauhan, ada tatapan dingin mematikan di mata seseorang. Sperma di otak, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, rencana kedua. Patah, tutup telepon, nyalakan mobil dan pergi. 1 jam kemudian, Li Ruoxi menjadi seperti genangan lumpur, berbaring di kursi belakang mobil, memeluk bahu lebar Ji Fei. Suamiku, biarkan aku memberimu seorang anak. Oke, bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Ah, tidak lagi. Li Ruoxi dengan cepat menutupi roknya. Haha, Ji Fei tidak bisa menahan tawa, ini sangat buruk. Tinju merah muda Li Ruoxi mengenai bahu Ji Fei. Dia tahu bahwa Ji Fei sangat merindukannya, dan dia juga tahu bahwa orang tuanya ada di rumah dan takut mempermalukannya. Jadi dia datang ke sini dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Setelah keduanya tertawa lagi, mereka pergi. Saat kami kembali, sudah lewat jam 9 malam. Meski saat itu musim panas, masih banyak pejalan kaki, namun banyak di antara mereka yang bergegas pulang. Ketika saya melewati persimpangan tempat orang-orang berhenti, saya melihat seorang gadis kecil kurus memegang sekeranjang mawar dan menatap lalu lintas dengan cemas. Bahkan Ji Fei berhenti dan tidak berani berjalan. Ketika Li Ruoxi melihat adegan ini, dia mengira keluarga Ji Fei telah hancur ketika dia berusia 8 tahun, dan dia sangat menderita, seolah-olah gadis kecil di depannya adalah Ji Fei di masa lalu, dan sudut-sudutnya, matanya tiba-tiba menjadi basah. Suamiku, aku akan keluar dari mobil. Li Ruoxi tidak menunggu persetujuan Ji Fei, membuka pintu mobil, keluar dari mobil, mengeluarkan segepok uang dari dompetnya, dan berjalan menuju gadis yang memegang bunga. Ketika Ji Fei melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi kelembutan. Istri yang baik. Dia ingin melihat wajah gadis kecil itu dengan jelas, tetapi saat itu terhalang oleh bunga. Ji Fei tidak memperhatikan. Di matanya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang menjual bunga. Di sisi lain, Li Ruoxi menyerahkan uang itu kepada gadis kecil itu.
saya membeli semua bunga ini. Gadis kecil yang wajahnya ditutupi bunga tiba-tiba menampakkan wajahnya dari balik bunga. Uangmu tidak cukup. Li Ruosi tercengang. Uangnya setidaknya beberapa ribu. Belum lagi sekeranjang bunga, dan bisa membeli lebih banyak. Tepat saat dia tertegun, wus, keranjang bunga telah mengenai kaca depan mobil Ji Fei, dan kemudian terdengar suara gadis itu, dibutuhkan nyawa kalian berdua untuk membelinya. Pisau tajam di tangannya sudah menusuk Li Ruosi. Ji Fei awalnya sangat santai di dalam mobil. Tetapi ketika dia melihat Li Ruosi menyerahkan uang untuk berbicara dan pihak lain tidak segera melakukan transaksi, dia menjadi waspada dan membuka pintu untuk keluar dari mobil. Saat satu kaki mendarat, saya melihat sekeranjang bunga terbang ke arah saya, dan kemudian saya melihat cahaya putih menusuk Li Ruosi, dan saya tiba-tiba merasa marah dan gugup. Mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan keluar dan langsung menuju ke tenggorokan gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu melihat cahaya keemasan, dia segera mencabut pisau tajam yang menusuk Li Ruosi. Jika tidak dia akan tertusuk di tenggorokan dan mati. Patah, keranjang bunga jatuh ke atas mobil, dan Ji Fei mendengar bunyi gedebuk, seolah-olah ada benturan logam. Dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya langsung berdiri. Ada bom, suara mendesing, tubuhnya tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Li Ruosi. Li Ruosi baru saja ketakutan dan terjatuh ke belakang. Ji Fei langsung memeluknya, lalu dengan paksa memberikan kekuatan pada pinggangnya dan menembak ke depan. Gadis kecil yang baru saja menjual bunga juga melesat ke belakang. Ledakan, Rolls-Royce Phantom milik Ji Fei mengeluarkan ledakan dahsyat, diikuti dengan api, dan sejumlah kendaraan di lokasi kemudian diledakkan. Ah! Li Ruosi berteriak ngeri. Tepat ketika Ji Fei ingin menghiburnya, beberapa cahaya putih melesat ke arahnya. Ji Fei dengan cepat berputar di udara untuk melindungi Li Ruosi di depannya, dan kemudian melambaikan tangannya. Dengan suara berdenting, dan pisau tajam yang terang menusuk tanah dengan pisau emas di atasnya. Jarum perak menembus pisau dan menyinarinya. Rasa dingin putih dan keemasan dilepaskan. Ji Fei melihat ke arah gadis kecil itu, tapi dia telah menghilang. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan berdiri teguh. Kemarahan muncul di hati Ji Fei. Dan rasa dingin di matanya hilang. Dia berani membunuh istrinya, yaitu mencari kematian. Wuho! Li Ruosi menangis sambil memeluk leher Ji Fei erat-erat. Suami! Ada perasaan selamat dari bencana, dan sekujur tubuh terguncang menjadi sekam. Bagus! Ji Fei dengan lembut menepuk punggung Li Ruosi dan melihat ke arah menghilangnya gadis kecil itu. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, penuh menyalahkan diri sendiri, dan dia benar-benar membuang muka. Dia awalnya mengira pihak lain adalah seorang anak-anak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah seorang pembunuh, dan pembunuh yang sangat kuat dalam hal itu. Ji Fei tidak mengetahui pembunuh ini, dia jelas bukan pembunuh yang berada di peringkat daftar pembunuh. Tapi kemampuannya jelas tidak lebih rendah dari 30 pembunuh teratas di daftar pembunuh. Tampaknya kerajaan naga benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ji Fei menekan semua pikiran batinnya dan memanggil polisi. Setelah menangani tempat kejadian, dia naik taksi dan bergegas kembali ke Longxiang Yuan nomor 1. Li Ruosi merasakan seluruh tubuhnya gemetar sampai dia mencapai Longxiang Yuan nomor 1. Apalagi saat aku memikirkan apa yang dikatakan gadis kecil tadi yang bisa membunuh kalian berdua, aku merasa sangat takut. Suamiku, apakah karena kita meminta terlalu banyak uang yang tidak seharusnya kita miliki, makanya mereka datang untuk membunuh kita?
Li Ruoxi sedikit takut ketika dia berpikir untuk mendapatkan begitu banyak uang setiap saat. Meski didapat dengan berbagai alasan setiap saat, namun uang selalu didapat dari orang-orang kuat, seperti halnya keluarga Wu dari 4 keluarga besar. Jadi, dia sangat takut. Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambut Li Ruoxi. Jangan khawatir, meskipun aku memberimu semua kekayaan di dunia, itulah yang harus kamu lakukan. Suamiku, kamu, istriku mampu membelinya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia memeluk Li Ruoxi dan berjalan ke villa dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Babak 800. Ditipu di atap villa nomor 1 di Taman Longxiang. Feng Huang masih mengenakan jaket kulit dan celana panjang kulit. Di bawah sinar bulan, ada niat membunuh di wajah heroik itu. Raja Naga, aku sudah memeriksanya. Pihak lain telah meninggalkan kota Ninghai. Jelas sekali bahwa mereka mengadopsi metode estafet. Dia bergegas kembali setelah menerima laporan dari orang-orang yang ditempatkan di Ninghai. Saat tidak ada orang di sekitarnya, dia tetap suka memanggil Raja Naga. Saat ini, Li Ruoxi telah ditidurkan oleh Ji Fei. Dia berharap Phoenix akan kembali, jadi dia menunggu. Apakah kamu sudah memeriksa semua catatan panggilan? Setelah dicek, itu telepon sekali pakai. Semuanya hancur. Tempat panggilan dilakukan di jalan tepi pantai. Jalan raya tepi laut, kanan. Setelah Phoenix selesai berbicara, sedikit kerumitan muncul di wajah heroiknya. Tentu saja, dia memeriksa mengapa mobil itu ada di sana, dan menemukan mobil Ji Fei. Tentunya Anda juga tahu kenapa dan di mana. Oh, sepertinya pihak lain sangat perhatian. Dia mengikutiku secara diam-diam. Dia ceroboh. Phoenix tidak berkata apa-apa, tapi ada pertanyaan di benaknya. Apa karena spermanya ada di otak, jadi saya lengah? Aku tahu tentang ini. Jalani saja urusanmu. Kali ini Overlord Alliance didirikan. Kami tidak lagi hanya melakukan pekerjaan keamanan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku akan melenyapkan semua organisasi seni bela diri yang menantang kerajaan naga. Semua organisasi dengan niat buruk akan kulenyapkan. Raja Naga ingin bermusuhan dengan semua prajurit kerajaan naga. Jadi apa? Munculnya peta naga kita akan membuat apa yang disebut Balai Naga dan Gerbang Merah menarik diri dari panggung sejarah. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke langit malam. Harga dirinya terlepas, dan dia penuh gairah. Karena aula naga sudah busuk, mari kita ganti dengan gambar naga. Hanya ada satu naga di petanya. Phoenix pun terinspirasi untuk berbangga. Jangan khawatir Pak, saya akan segera melaksanakannya. Yang pertama dihancurkan adalah aliansi seni bela diri. Bagus, Phoenix sudah tahu tentang Liga Seni Bela Diri Kota Nancy, jadi dia langsung setuju. Kapan yang lain akan datang? Phoenix bertanya apa yang paling ingin dia ketahui. Biarkan mereka mempersiapkan masalah ini dan menunggu pemberitahuan saya. Phoenix mengangguk, silakan, saya ingin memeriksa sendiri urusan si pembunuh. Saya ingin melihat siapa yang begitu menarik. Senyuman dingin muncul di bibir Ji Fei. Jadi begitu. Phoenix selesai berbicara dan pergi. Ji Fei melihat ke langit malam lagi. Hari itu cerah dan langit penuh bintang. Di langit malam kota, sulit melihat bintang karena cahayanya. Sungguh hari yang baik untuk bisa melihatnya hari ini. Senyuman muncul di bibir Ji Fei, karena dia merasa setiap bintang tersenyum. Bagaimana mungkin kita tidak menikmati pemandangan malam yang begitu indah? Keesokan harinya, Ji Fei menemani Li Ruoxi bekerja di grup Li seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari yang lalu,
Li Ruoxi kembali untuk menangani pekerjaan grup Li di kota Ninghai. Hari berlalu dengan damai seperti ini, dan tidak ada satupun pembunuh yang muncul lagi. Pada hari ketiga, Ji Fei dan Li Ruoxi menyelesaikan pekerjaan mereka dan hendak meninggalkan perusahaan ketika ponsel mereka berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Sui Muhan, Ji Fei menjawabnya tanpa menggunakan tangan. "Ayah, kita kembali ke kota Ninghai," Tong Tong berteriak penuh semangat di seberang sana. Saat Ji Fei mendengar suara Tong Tong, senyuman muncul di bibirnya. "Kembalilah saja, ayah baptis dan ibu baptisku punya waktu untuk mengunjungimu." "Ayah, ibu bilang dia ingin mentraktirmu dan ibu baptismu makan malam. Apakah kamu punya waktu?" tanya Tong Tong. Ji Fei memandang Li Ruoxi, yang langsung mengangguk. "Oke, kamu di mana? Kita sudah sampai di bandara, sebentar lagi kita akan tiba di kota. Aku akan menjemputmu dan kemudian pergi ke Ninghai Hotel untuk makan malam." Ji Fei segera berkata, "Oke." Tong Tong bertepuk tangan dan bersorak. Setengah jam kemudian, Ji Fei menjemput Sui Muhan dan Tong Tong. Sui Muhan terlihat lebih gugup dan lebih mudah tersipu dari sebelumnya saat dia melihat Ji Fei. Li Ruoxi bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak terlalu memikirkannya ketika Ji Fei kembali dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan situasinya. Mereka berempat tiba di Hotel Ninghai sekitar pukul 5 sore, memarkir mobil dan turun dari mobil. Tong Tong sangat senang saat melihat perosotan anak-anak di samping tempat parkir hotel. "Bolehkah aku pergi bermain sebentar sebelum makan?" "Pergi?" Sui Muhan ingin menghentikannya, tapi Ji Fei sudah mengangguk setuju. Tong Tong segera berlari. Li Ruoxi mendekat dan meraih lengan Ji Fei, dengan ekspresi iri di wajahnya. "Kamu harusnya punya bayi, itu akan tetap menyenangkan," kata Sui Muhan dari samping. Wajah Li Ruoxi memerah karena malu, tapi dia masih menatap Ji Fei dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. "Kamu boleh memilikinya kapan saja, selama istriku mau." Penuh kebencian, "Kenapa kamu menyalahkanku?" Li Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah ketika dia mengira Ji Fei akan melakukannya lagi ketika dia mengatakan dia menginginkan seorang anak di dalam mobil tadi malam. Sui Muhan tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. "Dalam hatiku, aku iri pada Li Ruoxi karena dicintai oleh Ji Fei." Tong Tong baru saja bermain sebentar ketika seorang wanita tua berambut abu-abu datang bersama seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Dibandingkan dengan rambut abu-abu wanita tua itu, gadis kecil itu sebenarnya memiliki rambut berwarna kastanye. Senyuman muncul di bibir Ji Fei. Gadis kecil itu memandang wanita tua itu dan berkata, "Nenek, saya ingin bermain perosotan juga." "Jangan pergi, ini milik hotel, kita tidak bisa bermain di sini." Wanita tua itu terlihat sangat gugup dan melirik ke arah penjaga keamanan. "Tidak apa-apa, kamu bisa bermain dengan semuanya." Tong Tong sangat senang melihat dia punya pasangan dan berteriak keras, "Nenek, aku ikut." Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia langsung berlari masuk tanpa menunggu persetujuan wanita tua itu. Wanita tua itu tampak sangat cemas dan ingin masuk, tetapi dia hampir tersandung. Sui Muhan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukung lelaki tua itu. Terima kasih." Wanita tua itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. "Tidak apa-apa Pak Tua, biarkan mereka bermain." Sui Muhan menjawab. Wanita tua itu mengangguk, menatap Ji Fei dan Li Ruoxi, lalu melihat ke arah Tong Tong di slide. "Apakah ini putri salah satu dari Anda dan pemuda ini?"
Wajah Sui Muhan tiba-tiba memerah. Ini sayang sekali. Li Ruoxi juga tersipu. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Apakah dia terlihat seperti ayah dari anak sebesar itu? Ketika wanita tua itu melihat reaksi ketiga orang itu, dia langsung tersenyum meminta maaf. Maaf, saya sudah tua. Penglihatan saya silau, dan saya tidak melihat dengan jelas. Aku iri banget sama kalian anak muda. Sekarang kalian sering bisa bersama beberapa wanita. Di zaman kita, seorang wanita harus menghidupi beberapa anak. Orang tua itu mulai berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal sehari-hari. Hanya saja perkataannya membuat Ji Fei dan ketiganya merasa sangat rumit, terutama Sui Muhan yang memiliki perasaan paling rumit. Di saat tertentu, ia bahkan memikirkan betapa hebatnya jika ia benar-benar memberikan Ji Fei anak. Ayah, aku turun. Tong Tong berada di perosotan, membuka lengannya dan melambai serta berteriak kepada Ji Fei. Cucu perempuan tua itu menaiki perosotan ke arah yang berlawanan. Jika dia naik atau turun, dia akan terkena pukulan yang sangat keras. Tong Tong, jangan turun, seru Sui Muhan dengan keras. Tong Tong tiba-tiba berteriak dan menjadi gugup. Kakinya tidak bisa berdiri kokoh dan dia langsung terjatuh dari atas. Tong Tong, Sui Muhan berteriak dan bergegas masuk. Ji Fei bergerak lebih cepat dan bergegas masuk lebih dulu. Saat ini, tubuh gadis kecil di dalam tiba-tiba melompat seperti pegas. Pisau tajam di tangannya menusuk Tong Tong yang terjatuh. Jika mengenai Tong Tong pasti akan membuat Tong Tong terasa dingin sampai ke inti. Brengsek, Ji Fei melihatnya dan mengumpat dengan marah. Tong Tong, Li Ruoxi ingin berlari, tapi tiba-tiba merasakan tubuhnya mandek, dan kemudian tidak bisa bergerak, karena dia sudah dipegang oleh wanita tua itu. Sebilah belati ditaruh di leher Li Ruoxi. Sui Muhan sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah. Ji Fei berada tepat di tengah, dalam dilema, dan akhirnya bersambung.